Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Habib Munzir Al-Musawwar sudah menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang paling sukses dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Berkembang dengan pesat, lain dengan agama-agama besar lain, kata Stoddard. Agama Buddha punya Raja Asoka, agama Persia punya Raja Cyrus, bukan Cyrus Sinaga, Cyrus. Agama Kristen punya Raja Konstantin. Mereka ini raja-raja besar dan berkuasa yang menunjang agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Lain dengan baginda Nabi. Beliau bukan raja, tidak anak penguasa, tidak pula orang kaya. Tapi amar ma'ruf yang dilaksanakannya berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, mewarnai hampir 2/3 belahan bumi. Nah, saya mau ambil porsi apa landasan beliau dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar sebelum ke arah yang tadi sudah ditanyakan Saudara Agung. Pertama, landasannya adalah siddiq. Apa? Jujur. Sebab bagaimana orang mau amar ma'ruf nahi munkar kalau dia nggak punya kejujuran? Nabi kita itu lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, perintahnya berwibawa, ajakannya diikuti karena beliau pelaksana pertamanya. Keteladanan. Kalau kita gimana mau berhasil amar ma'ruf? Cuma teriak, saudara-saudara, sedekah, sedekah. Yang teriak buntut gasiran, mbahnya pelit. Jujur. Kata orang tua Melayu gini, wahai saudara, adik dan kakak, peganglah jujur, jangan durhaka. Jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidup tidak ternista. Asik kan? Asik kan? Jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidup tidak ternista. Orang bisnis, modal paling penting adalah kepercayaan. Coba saudara punya kapital miliaran, kalau nggak dipercaya orang, ada nggak yang mau ngasih proyek? Ada nggak? Ada nggak? Nyaut. Modal utama dalam bisnis kepercayaan. Modal utama dalam memimpin kepercayaan. Modal utama dalam seluruh gerak hidup kita kepercayaan. Kalau hidup udah dipercaya, Bu, biar duit banyak juga enak rasanya. Bener. Kalau sudah dipercaya, walaupun duit banyak enak rasanya. Jujur. Bahkan ini modal utama kepemimpinan beliau. Bukan S3, enggak profesor, doktor, enggak, Al-Amin. Orang yang jujur, dan itu yang kita perlukan sekarang. Gayus. Saya lihat bukan saja kasusnya aneh, penanganannya juga aneh. Orang sekali bergayus bisa ngobok-ngobok semuanya. Sekarang banyak yang telinganya pada merah, matanya pada pedas. Begitu dia nyanyi, bagaimana dia merambah kepolisian, merambah kejaksaan, merambah kehakiman. Lalu penanganannya juga aneh. Kayaknya mau terfokus kepada kasus Gayusnya, padahal yang terbesarnya adalah mafia hukum dan mafia pajak. Kan itu soal yang paling besarnya.
Kita perlu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apa tanda si bintang timur cahayanya terang sampai ke fajar? Apa tanda orang yang jujur? Hatinya mulia, ucapnya benar. Hatinya mulia, omongannya benar. Tidak pepat di luar, pancung di dalam. Menjegal kawan seiring, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Tiap hari kita ngadepin topeng. Topeng yang berkelip. Ini mukanya apa bukan sih? Ini omongannya apa cuma sekedar sebuah misi? Dan seterusnya. Pantas kalau satu saat seorang biang preman, mbahnya preman, datang menghadap baginda Nabi, dapat hidayah dia. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, boleh enggak? Oh boleh. Mengucap syahadat. Selesai mengucap syahadat, dia bilang lagi, ya Rasul, saya kan sekarang sudah masuk Islam. Baik. Saya cinta Islam. Alhamdulillah. Saya cinta Anda ya Rasul. Bagus itu. Cuman saya juga cinta dosa. Ini aneh orang ini. Preman tadi ya. Saya cinta Tuhan ya Rasul. Saya cinta Islam. Saya juga cinta dosa. Saya belum bisa tinggalin di dosa. Saya suka judi, suka mabuk, suka zina. Marah baginda Rasul dengar ini. Enggak, beliau senyum. Senyum. Orang yang tegasnya amar ma'ruf nahi munkar itu jangan masang muka kuburan. Manyu, muka ditekuk, jangan. Senyum. Lalu beliau bilang, lah Pak Sebi, nggak apa-apa dah. Cuman begini, Mas. Dari Jawa premannya waktu itu. Kamu suka mabuk? Hobi. Kamu suka zina? Bu, di mana-mana ada langganan. Kamu suka nyolong? Iya. Nah, oke, gini. Saya cuma minta, mau nggak kamu mulai hari ini janji sama saya? Apa ya Rasul? Jangan bohong. Hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib? Mau nggak kamu janji satu aja? Jangan bohong. Saya kira apaan kali ya Rasul? Kalau itu mah kecil. Sanggup? Sanggup. Ayo, saya baiat. Bismillah. Mulai hari ini kau janji nggak mau bohong. Janji. Pulang. Sambil pulang di hatinya mikir, ma ashala ma talaba hadzal nabiyul karim. Ini Rasulullah kok gampang banget permintaannya. Enteng urusannya. Saya terang-terangan nggak tinggal zina, nggak tinggal nyuri, saya suka mabuk, cuma disuruh nggak bohong. Encer. Dia kira nggak bohong gampang. Dia kira nggak bohong gampang. Padahal Nabi Allah Ibrahim pernah mengeluh, saya seumur hidup 3 kali bohong, saya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal bohongnya bohong bener. Seumur hidup 3 kali merasa bohong, bingung Nabi Ibrahim. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir aja nyengir, nggak ada bingung-bingungnya. Udah sambil pulang, hari berganti minggu, minggu pergi datanglah bulan. Satu hari dia lagi jalan nih si preman nih, mantan preman nih, ngelihat perempuan cakep, kenalan, dibawa ke rumah, masuk ke kamar. Hampir terjadi. Mau zina lagi hampir terjadi. Dia tegangan tinggi. Hampir nyaris. Begitu mau terjadi, ingat. Saya udah janji sama Rasulullah nggak mau bohong. Ntar kalau ketemu beliau saya ditanya, kamu masih zina? Nyautnya bagaimana? Nyautnya gimana? Kalau saya bilang iya, saya pasti kena hukum. Udah Islam. Kalau saya bilang enggak, saya bohong. Padahal sudah janji enggak mau bohong. Perang ini, iman sama syahwatnya. Kata syahwatnya, udah sikat.
Kata imamnya, pikirin dulu, lu udah janji lo. Perang. Akhirnya imannya menang. Dia bilang sama tuh perempuan, Mbak Yu, Mbak Yu, non sewu Mbak Yu, ndak jadi. Loh, ndak jadi piye to Mas? Ya wis pokoknya ndak jadi. Selamat dari zina. Lain hari mau mencuri, sudah madda yadahu, tangannya udah dijulurin. Ingat lagi ntar kalau ketemu Nabi ditanya, lo masih nyolong nggak? Gimana nyautnya? Tiap kali mau berbuat jahat, tiap ingat janjinya. Tiap ingat janjinya terhindar dari perbuatan jahat. Paling akhir dia datang menghadap Nabi, ya Rasul, apa? Sadaqta ya Rasul, Anda benar ya Rasul. Kenapa? Yang Anda minta atuk, kedengarannya enteng, cuman pongkolnya. Saya nggak bekutik ya Rasul. Lihat pengaruh jujur dalam hidup. Kiai, mohon maaf kalau saya potong jawaban jujur Kiai ini. Nah, bagaimana dengan sifat dari hakim-hakim kita dalam memutuskan ini, Kiai? Ya, kita berharap mudah-mudahan mereka jujur. Perkara apa ini harapan hampa itu soal nanti lah. Yang penting kita berharap mereka jujur dan mempunyai rasa keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini satu dasar amar ma'ruf tuh, jujur. Yang kedua, tabligh, menyampaikan ini pun nggak gampang. Satu saat beliau lagi dakwah di kalangan elit, datang orang buta nyebarin agama, nanyain agama, agak masam, muka beliau agak berpaling. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Ayat yang saya sampaikan tadi, Allah mengkritik kepada baginda Nabi. Mengapa kau agak masam ketika datang orang buta minta diajarkan agama? Ayat ini disampaikan juga oleh Nabi kepada para sahabat. Ini loh, ayat ini barusan turun mengkritisi saya. Jadi memang yang orang hidup yang baik itu jangan alergi sama kritik. Tapi yang kritik pun jangan asal ngomong. Ya. Orang jangan alergi sama yang namanya kritik, karena kritik itu yang sering membuat kita berpikir. Dikritik yang membuat kita dewasa, dikritik yang membuat kita jadi bijaksana. Pujian sering jadi racun. Walaupun sementara kita senang, ibu cantik loh bu, wah mekar hidungnya, tapi itu sering jadi racun. Kritik yang membuat kita berpikir, kritik yang membuat kita dewasa, kritik yang membuat kita jadi bijak. Tapi yang kritik pun jangan asal menjeblos. Saudara hadirin yang saya hormati, kita nggak bisa ngukur baju kita pakai badan orang lain. Nah, ini tolong, ini bahasa bersayap. Jangan ngukur baju kita pakai badan orang lain, nggak sedang, ya. Nggak sedang. Orang sering berada dalam sebuah situasi yang tidak semudah kita. Makanya Luqmanul Hakim pernah bilang sama anaknya, nah kita ini kalau nggak punya prinsip bakal serba salah. Kok gitu Pak? Ayo kita buktiin. Luqman keluar sama anaknya bawa seekor keledai kecil, dituntun berdua. Lewat di tengah orang pada ngomong, anak sama bapak sama gobloknya. Bawa keledai bukan ditaikin, dituntun. Tolol. Nah, kamu dengar nak? Iya, sekali kita salah. Sekarang gimana Pak? Bapak yang naik, kamu jalan. Lewat lagi di tempat orang ngomong lagi, bapak kagak tahu diri. Enak-enakan di atas keledai, anaknya disuruh jalan. Tega sama anaknya. Kau dengar nak? Iya, 2 kali kita salah. Habis sekarang gimana Pak? Kamu yang naik, bapak jalan. Lewat lagi orang teriak lagi, anak durhaka. Bapaknya disuruh jalan, dia enak-enakan. Dengar nak? Iya Pak, 3 kali kita salah. Sekarang gimana Pak? Kita naikin berdua yuk. Naik berdua. Sampai di tempat orang banyak teriak lagi, anak sama bapak samanya ini. Tidak punya peri kebinatangan. Masa keledai kecil dinaikin berdua?
kejam. Nah, kau dengar? Iya. Berapa kali kita salah? 4. Habis sekarang gimana Pak? Sekarang keledainya nyok kita gotong. Gua pengen tahu orang ngomong apa. Begitulah Bapak Ibu hadirin, tanpa sebuah prinsip kita sering terombang-ambing. Makanya kita rakyat ini kudu punya filter. Rakyat harus jadi rakyat yang cerdas. Emas pasti kuning. Ya, apa semua yang kuning pasti emas? Rakyat harus cerdas. Ini nyengir tapi mikir nih, ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kembali kepada sifat menyampaikan, apalagi yang menyangkut hak orang banyak. Orang-orang tua Melayu bilang begini, mengapa orang menembak ungka? Karena merengguh buah embacang. Kenapa orang banyak celaka? Karena serakah dengan hak orang. Anak udang dimakan itik, itik berenang di air timpas. Hak orang jangan diusik. Kalau diusik badan terhempas, hancur. Karena yang menyangkut hakul adami, hak-hak manusiawi itu harus dipenuhi. Tabligh menyampaikan. Ini kan kadang-kadang dari atasnya bagus, di tengah jalan banyak tukang sunat. Turun ke tingkat menengah, ini jalur birokrasi, sunatin. Turun lagi ke bawahnya, sunatin. Turun ke gubernur, sunatin. Turun ke wali kota, sunatin. Turun ke camat, sunatin. Sampai ke rakyat, ujungnya doang dikit bener. Kebanyakan tukang sunat di negeri kita. Belum lagi kerja mubazir. Itu ada pepatah orang Melayu bilang begini, wahai kawan, banyaklah zikir, mengingat Allah, janganlah mungkir. Wahai kawan, banyak berzikir, mengingat Allah, janganlah mungkir. Hindarkan semua kerja mubazir supaya hidup tidak terisolir. Kerja mubazir itu kayak apa? Kayaknya kenal Ja'ronah. Pernah dengar nama itu? 6 kilometer di luar Mekah itu ada Masjid Ja'ronah, tempat kita ngambil mikot ihram kalau mau umrah. Ja'ronah itu perempuan lugu, ya tipis-tipis sama bego dah. Bego tahu bego? Minum es ditiup, nah tuh bego tuh. Dia kira ngebul panas. Ini Ja'ronah kalau malam nenun kain, siang dia rusakin lagi. Supaya apa? Supaya malam punya kerjaan, nenun lagi. Siang dia rusakin lagi, malam dia tenun lagi. Allah sindir kita dengan peristiwa itu, wala takunu kallati naqadat ghadlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti perempuan lugu itu yang kalau malam nenun kain, siang dia rusak lagi. Malam dia tenun lagi, siang dia rusak lagi. Jalanan udah bener-bener dipaculin. Supaya apa? Besok punya kerjaan dananin jalanan. Berapa banyak proyek Ja'ronah di Indonesia ini? Tahsilul hasil, mengerjakan yang udah beres. Kan kerja mubazir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini soal tabligh. Yang ketiga sidik amanat, yang kedua amanat ya. Yang ketiga tabligh. Amanat itu menyampaikan, bisa menjaga kepercayaan orang, itu penting. Itu amanah namanya. Menjaga amanah itu tugas yang mulia. Sama saja kalau tadi Habib sudah menjelaskan, amar ma'ruf itu hakikatnya nahi munkar. Nahi munkar itu ya amar ma'ruf, cuma beda orientasinya. Tapi dalam pelaksanaannya amar ma'ruf agak lebih tidak beresiko ketimbang nahi munkar. Kalau kita amar ma'ruf, paling-paling orang nggak mau gitu aja.
Orang kalau diajak sholat nggak ada yang marah insya Allah, tapi nggak mau ya gitu aja. Tapi kalau dicegah judi, dicegah zina, dicegah judi, oh bandarnya kuat-kuat sekarang ini. Bandarnya kuat-kuat. Jangankan kelas kita, hukum aja bisa dijual beliin, perkara bisa dijual beliin. Saya tempo hari saya bilang, rakyat kecil kalau mau laporan kehilangan ayam itu kudu jual kambing. Harga laporannya mahal. Nanti berperkara kepengen menang mesti jual sapi. Cuma mau ngurus ayam hilang, kambing hilang, sapi lengit. Itu kadang-kadang ya kita nggak bisa, karena selalu ada permainan dan itu proses. Salah siapa? Ayo kita perbaiki sama-sama. Ini negara-negara kita. Kemerdekaan ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa orang-orang tua kita. Membangun negara ini kita biayai dengan uang kita rame-rame. Kita yang bayar pajak listrik, pajak mobil, PBB, uangnya dikumpulin bangun negeri ini. Saya ikut bayar pajak. Karena saya tidak rela kalau uang pajak itu digunakan cuma untuk studi banding atas nama jalan-jalan. Ya, lalu dibikin slogan besar-besar, orang bijak bayar pajak, orang pajak ngemplang pajak. Ini bagaimana kayak ini? Kalau yang ma'ruf berjalan tapi yang munkar juga berjalan, artinya kita hanya beramar ma'ruf tapi tidak bernahi munkar. Syauqi bilang dalam sebaik syairnya, famata yablughul bina'u yawman kamaluhu idza anta tabni wal akharu yahdimu. Kapan bangunan mau selesai? Kalau kamu bangun orang lain ngancurin. Orang Betawi bilang itu namanya kayak nimba kagak dibendung. Bagaimana airnya mau kering kalau nimba nggak dibendung? Kenapa? Yang ma'ruf jalan, yang munkar juga jalan. Maka amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan secara bersama. Satu. Yang kedua, saya sepakat dengan guru kita Habib Munzir bahwa amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan bidang dan keahlian kita masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu untuk hal yang memang bukan dunia kita. Saya dulu pernah mimpin partai politik. Dulu zaman jahiliyah. Belakangan saya menyadari politik memang bukan dunia saya. Walaupun partai politik perlu, tapi biarlah orang yang dunianya di situ saja yang mengurus politik. Saya lebih baik sama-sama Habib Munzir lah ngurus umat dan dakwah ini. Jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan dunia kita di situ. Kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa camat mau ngurusin tahlil? Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, semuanya harus berangkat dari husnuzan, baik sangka. Apa yang terjadi oleh tokoh lintas agama dan sikap Bapak Presiden, kita jembatani dengan husnuzan. Kita percaya pemerintah pasti punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat. Kita juga percaya tokoh lintas agama punya tanggung jawab moral. Mereka memberikan teguran bukan karena benci pemerintah, tapi ingin melihat negara ini berjalan dengan baik. Saya ingatkan waktu PSSI lawan Oman, itu ada penonton yang namanya Ardi turun ke lapangan, tendang bola ke gawang, untung nggak gol. Waktu ditanya, saya bukan benci sama PSSI, saya bukan mau ngacoin pertandingan, saya cuma greget kenapa sih nggak gol-gol PSSI ini, penalti aja meleset, capek saya greget. Nah, karena itu saya percaya para tokoh lintas agama punya niat yang baik, ingin melihat negara ini berjalan dengan transparan. Kita juga percaya pemerintah punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat. Cuma tentu ada berbagai kendala dan diperlukan kesungguhan dan kejujuran. Sekali lagi, kesungguhan dan kejujuran. Jangan ada dusta,